Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita dalam program kesayangan kita bersama Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara kita ini dipersembahkan oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan Lais Muhammadiyah serta didukung oleh Wardah Kosmetik. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan petang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yamin ini beliau adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas tema tentang pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan. Ini tema yang sangat kontekstual dengan situasi kita yang masih dilingkupi dalam kondisi pandemi COVID-19. Pak Yamin, di sesi yang pertama ini mohon diuraikan, diberi pencerahan kepada pemirsa TVmu mengenai apa gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan pangan ini. Latar belakang dan tujuannya seperti apa? Monggo silahkan Pak Yamin. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, apa yang disampaikan Pak Taufik tadi tentang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan atau melalui ketahanan pangan, ada beberapa hal terlebih dahulu yang mungkin perlu menjadi satu pemikiran kita bersama yang menjadi basis gerakan di dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya yang menyangkut ketahanan atau bahkan kami lebih dari itu menuju ke kedaulatan pangan. Bicara tentang pangan, itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi kebutuhan manusia. Bahkan di dunia ini dengan jumlah penduduk yang 7 miliar kurang lebih ya, dan Indonesia 250 juta katakanlah warga, itu semuanya jelas membutuhkan pangan. Namun demikian, Al-Quran memberikan sebuah garis yang sangat jelas, meskipun pangan itu menjadi kebutuhan mutlak kita, Al-Quran mengajarkan tidak sembarang kita makan dan tidak sembarang kita minum. Maka makanlah yang halal dan minumlah yang halal dan thayyib. Sehingga kita mengenal istilah halalan thayyibah. Nah, begitupun juga kalau kita coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun tadi kebutuhan pangan itu menjadi kebutuhan mutlak kita, Al-Quran mengajarkan jangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, ya. Itu di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, ya, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minumlah, jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini sebenarnya mensinyalir ada sekelompok masyarakat yang kelebihan bahan makan, yang cenderung karena ingin memanfaatkan kelebihan makan itu untuk memuaskan nafsu makannya, ya. Bahkan juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang makna secara umumnya menyatakan bahwa tempat yang paling buruk itu kalaupun toh itu adalah perut, ya kan? Ya, mungkin para ahli hadis lebih memahami. Yang bila kita harus mengisinya, maka diingatkan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga adalah ruang kosong untuk bernafas. Itu menunjukkan di satu sisi ada sekelompok masyarakat yang berlebih dalam hal pangan ini. Tapi kalau kita membaca di surat Al-Ma'un, ya,
Di situ ditegaskan bahwa salah satu ciri pendusta agama itu kalau dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya apa? Al-Quran menegaskan kepada kita untuk membaca sebuah realitas sosial, ada kelompok masyarakat lain yang jangankan berlebih untuk makan, ya, untuk makan saja mungkin kurang, sehingga dianjurkan kita untuk memberi makan kepada orang miskin. Di sini kita melihat sebuah disparitas, kesenjangan di dalam keadilan distribusi pangan. Ada sementara kelompok berlebih, ada sementara kelompok yang kurang pangan. Nah, kenapa? Bagaimana cara kita kemudian mengangkat agar kesenjangan sosial, ya, kesenjangan sosial khususnya dalam sektor pangan ini itu seupaya mungkin bisa kita minimalisir. Nah, terlebih-lebih di saat pandemi ini, Mas Topik, tentu dampak dari pandemi ini berimbas kepada persoalan ekonomi. Yang ujung dari persoalan ekonomi itu adalah persoalan pangan, kemampuan seseorang mendapatkan akses pangan. Nah, disinilah maka diperlukan upaya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat keluar dari persoalan-persoalan ekonomi di saat pandemi, khususnya masalah pangan. Iya, terima kasih Pak Yamin atas uraiannya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita akan rehat sejenak dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah pariwara berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan sesi kajian kita pada sore hari ini, masih dengan Bapak Nurul Yamin. Kalau di sesi pertama tadi Pak Yamin sudah menguraikan mengenai latar belakang pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan pangan. Nah, ini barangkali kita lanjutkan Pak Yamin. Ini untuk konteks kita saat ini di masa pandemi, di mana kemudian banyak warga masyarakat kita yang tadinya sudah mulai membaik kondisinya, tapi kemudian karena pandemi ikut terdampak dan kemudian mereka juga mengalami kesulitan dalam hidup maupun penghidupan mereka. Nah, bagaimana ini gerakan pemberdayaan masyarakat untuk konteks ketahanan pangan di masa pandemi ini, Pak Yamin? Baik, makasih Pak Taufik. Sebelum ke apa yang kita lakukan bersama di Perserikatan Muhammadiyah, khususnya dalam konteks ketahanan pangan berbasis keluarga, apa yang saya sampaikan di awal menjadi landasan bahwa kemudian Muhammadiyah harus konsen di persoalan pangan. Ini menjadi isu yang sangat strategis dan kita dalam beberapa dekade konsen ke masalah isu pangan. Nah, terkait dengan dampak dari pandemi ini kan melanda hampir semua lapisan masyarakat, baik kelas atas maupun kelas bawah, baik di desa maupun di perkotaan. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang kemudian kehilangan akses ekonominya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, ada tiga level yang kita lakukan di dalam menggerakkan ketahanan pangan di era pandemi ini. Yang pertama pada level mikro. Nah, pada level mikro ini adalah bagaimana kita menggerakkan pada komunitas-komunitas keluarga untuk bisa mencukupi kebutuhan pangannya. Maka Muhammadiyah menggerakkan program yang namanya Gerakan Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga atau yang dikenal dengan nama Getapak. Itu dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang berbasis pangan di level keluarga, paling tidak diharapkan bisa mencukupi kebutuhan pangan hariannya. Maka di situ kita ada beberapa program yang berbasis Getapak ini adalah yang disebut sebagai pertanian lahan sempit, atau kalau di perkotaan menjadi urban farming. Kalau di perdesaan bagaimana keluarga di desa itu memanfaatkan lahan yang ada. Nah, yang kedua, membangun kohesivitas sosial pada level meso, pada level tengah, di mana jiwa gotong royong, jiwa ta'awun, jiwa kebersamaan itu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dan juga menjadi karakter Muhammadiyah di dalam membangun kebersamaan. Maka melalui gerakan sosial yang disebut sebagai keranjang berbagi, atau orang lebih familiar dengan istilah cantelan, ya, dengan istilah cantelan, maka itulah saling menutup kelemahan dan kekurangan masing-masing antar warga. Itu menjadi bagian basis penguatan di level sosial, di komunitas yang lebih lebih luas, ya. Ada yang berbasis RT, ada berbasis masjid dan lain-lain. Dan yang di level ini juga mulai kita gerakkan yang namanya ekonomi skala mikro, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, tentu pada level yang makro, kita selalu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat kecil yang terdampak ini. Nah, sebagai contoh, Muhammadiyah dalam penanggulangan COVID-19 ini di sektor kesejahteraan sosial, khususnya ekonomi ini, menggerakkan program yang dinamai Getapak tadi itu ada di 4 provinsi. Ada di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Itu sebagai pilotingnya ya Pak? Ya. Kemudian dari 4 provinsi ini melibatkan 15 kabupaten dan kota. 15 kabupaten dan kota. Dari 15 kabupaten dan kota itu melibatkan kurang lebih hampir 4.000 kepala keluarga penerima benefit dari program ini. Nah,
ternyata ada hal yang menarik dari program Getapa ini. Yang pertama, mendorong sebuah kemampuan transformasi dari warga masyarakat untuk tidak takut beralih profesi. Ya, ketika dia korban PHK, dia harus men-switch mindset dan perilakunya untuk menerima sesuatu kenyataan dan harus dan berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, dengan dampingan Muhammadiyah melalui sinergi beberapa majelis, ada MPM, ada MDMC, ada Aisyah di situ, ada Ortum, IMM, IPM yang pemuda dan juga terlibat di beberapa daerah itu. Nah, mampu menggerakkan kehidupan ekonomi pada level mikro. Itu beneficiariesnya warga Muhammadiyah atau majemuk, Pak? Nah, kita di dalam program Getapa itu tidak melihat background agama, paham keagamaan, ataupun latar belakang politik. Ada beberapa banyak yang juga ragam paham keagamaannya beda, it's okay, yang agamanya bahkan berbeda. Kalau kita masuk di kampung komunitas di Denpasar misalkan, itu tentu banyak juga yang non-muslim. Itu kita tidak menjadi bahan untuk pertimbangan awal. Nah, itu semua adalah yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, yang menarik kemudian ini karakter Muhammadiyah ya. Ketika kita berikan stimulan, stimulan itu justru tumbuh dan berkembang. Kalau stimulan kita itu misalkan untuk program cantelan itu 70 paket, ternyata bisa tumbuh dan secara berlanjut lebih dari 70 sampai 100, 200, dan itulah yang saya kira keberlanjutannya kita optimis dengan kohesivitas yang dimiliki oleh warga. Iya, baik, terima kasih Pak Yamin. Semakin menarik apa yang diulas oleh Pak Yamin pada sore hari ini, pemirsa. Namun kita akan rehat sejenak, akan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah.
kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama lazismu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kembali kita dalam program Ramadan Aman dan Sehat, dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir, Pak Yamin, sesi ketiga. Kalau tadi banyak cerita yang inspiratif tentang gerakan pemberdayaan masyarakat ini, nah ini tentu kita juga ingin ini berlanjut bukan hanya dalam situasi pandemi. Nah ini bagaimana rencana untuk supaya ini kemudian berlanjut nantinya, Pak Yamin? Memang salah satu indikator keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat itu manakala komunitas yang didampingi itu bisa melanjutkan apa yang selama ini dilakukan. Nah, untuk sampai pada tahapan itu memang diperlukan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Baik kita yang menempatkan diri sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan maupun masyarakat yang kita dampingi untuk terus tumbuh dan berkembang secara mandiri. Yang pertama, memang dalam proses pemberdayaan itu diperlukan satu kesatuan modal spiritual yang sangat kuat, bahwa apa yang dilakukan dalam proses pemberdayaan ini bukan semata-mata sebuah aktivitas kemanusiaan, tetapi di situ adalah sebuah implementasi dari nilai-nilai ilahiyah. Itu yang menjadi fondasi bagi setiap siapapun yang ingin menjadi pendamping dalam gerakan-gerakan pemberdayaan yang berbasis organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Yang kedua, di lapangan memang diperlukan sinergi dan potensi segala hal yang ada, baik di internal persyarikatan maupun pada modal-modal sosial yang sudah dimiliki oleh warga masyarakat. Dengan sinergi itu akan menjadi sebuah bukan lagi embrio ya, karena sudah ada proses pemberdayaan sebelumnya, dia akan menjadi tunas dan tumbuh secara berkelanjutan. Apalagi kalau itu menyangkut kegiatan produksi yang diperlukan tempat atau wahana pasarnya, maka dalam skala-skala industri yang kecil berbasis keluarga tadi itu perlu diciptakan mekanisme ya antara dari hulu sampai hilirnya, sehingga itu menjamin sebuah keberlanjutan. Dan yang ketiga, tentu pada pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, ada political will yang lebih kuat untuk mengendorse, mengangkat kemandirian ini. Dalam hal pangan misalkan, khususnya petani, kan Indonesia ini kan negara agraris ya, negara agraris. Tapi kenapa pertanyaan yang selalu muncul, kenapa nasib petani di Indonesia itu belum sepenuhnya mencerahkan. Keluhan yang selama ini kita dengar, di saat tanam mereka dihadapkan pada kondisi pembiayaan yang cukup tinggi.
pada saatnya panen, ketika harusnya memetik hasilnya, dia dihadapkan kepada kondisi hasil yang dihargai secara rendah. Nah, pertanyaan rendah ini rendah atau direndahkan? Ini yang menyangkut yang sangat kompleks. Nah, oleh karena itu, dalam kasus pemberdayaan petani, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM, ada penguatan di sektor produksi, ada penguatan di sektor kelembagaan petani, dan ada penguatan di sektor pasarnya. Dan inilah yang menjamin keberlanjutan dari sebuah program pemberdayaan. Iya, Pak Yamin, dari apa yang sudah kita diskusikan bersama dari sesi pertama, kedua, dan terakhir ini tadi, barangkali bisa disimpulkan dan ada closing statement dari Pak Yamin untuk pemirsa TV-mu sore hari ini. Ya, pemberdayaan di sektor pangan atau pemberdayaan berbasis ketahanan pangan khususnya di keluarga diperlukan sinergi para pihak, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama di internal persyarikatan maupun dengan lembaga-lembaga eksternal kita bersatu padu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nurul Yamin yang sudah bersama-sama dengan kita sepanjang 30 menit pada petang hari ini, sudah menguraikan banyak hal tentang pemberdayaan masyarakat, termasuk kemudian inspirasinya dengan gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi inspirasi bagi pemirsa TV-mu dan bisa kemudian mereplikasinya di lingkungan Anda semua. Pemirsa TV-mu, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah akan kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Saya Taufik sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.